terlapor atas nama saudari Lesti Kejora yang melaporkan ke Polres Metro Jakarta Selatan pada tanggal 28 September tahun 2022 adanya perbuatan kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh korban dengan terlapor adalah atas nama Muhammad Rizky. Kemudian setelah mendapat laporan, tentunya penyidik dari Polres Metro Jakarta Selatan melakukan pemeriksaan terhadap korban, kemudian juga terkait dengan KDRT tentunya kita memerlukan keterangan hasil visum yang mana ini memerlukan tempo waktu bersama. Kemudian sejalan bergulirnya waktu, kemudian penyidik juga melakukan pemeriksaan terhadap beberapa orang saksi hingga malam hari ini, termasuk dengan saudara Muhammad Rizky, sudah ada 6 orang saksi yang kita periksa. Kemudian sedianya memang pemeriksaan saudara Muhammad Rizky ini yang hari ini sudah dilakukan mulai jam 11 siang tadi hingga saat ini. Sedianya adalah besok kita lakukan. Itu berdasarkan surat panggilan yang kita layankan kepada yang bersangkutan atas permintaan yang bersangkutan juga yang semestinya minggu lalu tanggal 6 Oktober itu kita periksa, tapi minta diundur 1 minggu, yaitu dari tanggal 13 Oktober tahun 2022 yaitu besok. Tetapi permintaan dari yang bersangkutan melalui prosedurnya minta dilanjutkan lebih cepat dari hari ini. Dan ini juga direspon oleh kepolisian dalam Polres Metro Jakarta Selatan dengan baik. Kita merespon dan juga melakukan pemeriksaan hari ini. Hari ini pemeriksaan dilakukan ya sesuai dengan tahapan yang sudah kita lakukan, mulai dari penyelidikan kasus ini, kemudian menaikkan statusnya menjadi penyidikan. Kemudian hari ini juga kita periksa tadi jam 11 siang saudara Muhammad Rizky sebagai saksi. Kemudian sejalan dengan berjalannya pemeriksaan dan juga terkait dengan hasil pemeriksaan sebelumnya terhadap saksi-saksi yang lain, termasuk juga keterangan saksi korban dan juga tentunya hasil visum yang mendukung adanya kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh terlapor. Maka malam hari ini bisa saya sampaikan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik dari Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan telah menaikkan status saudara Muhammad Rizky dari saksi menjadi tersangka. Tentunya ini dilakukan yang berdasarkan fakta hukum yang kita miliki sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perbuatan pidana dalam KDRT diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, di mana yang bersangkutan disangkakan terhadap pasal 44 ayat 1, yaitu melakukan kekerasan fisik terhadap korban yang didukung oleh alat bukti yang lain, termasuk visum, sehingga ancaman pidananya adalah 5 tahun penjara. Kemudian juga perlu saya sampaikan bahwa di dalam ketentuan undang-undang terkait dengan KDRT ini, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, dalam pasal 55 juga menyatakan bahwa keterangan korban dan didukung dengan satu keterangan alat bukti yang lain itu sudah bisa menetapkan terlapor sebagai tersangka. Ini lebih dari 2 alat bukti, ya, sehingga dan malam hari ini status yang bersangkutan dinaikkan menjadi tersangka. Kepolisian dalam hal ini bekerja berdasarkan fakta hukum. Kemudian kita mengedepankan keadilan bagi semua pihak. Sampai dengan hari ini pun kita memanggil yang bersangkutan, kita periksa. Ini juga kita mengedepankan bagaimana adanya equilibrium before the law, persamaan semua orang di depan hukum, hak yang bersangkutan untuk menyampaikan alasan-alasan yang menguatkan perbuatan yang dilakukan itu kita menampung dalam BAP, tetapi tentunya keterangan daripada tersangka bisa terabaikan manakala penyidik memiliki alat bukti yang pendukung yang lain yang memang menyatakan adanya perbuatan pidana itu. Jadi sekali lagi tentunya kita prihatin terhadap kasus ini, ya, kekerasan dalam rumah tangga ini dilakukan oleh orang terdekat di dalam keluarga,
yang semestinya menyayanginya, ya, dan melindunginya, bukan malah sebaliknya. Ya, tentunya dalam hal ini penyidik akan bekerja secara profesional, dan kemudian mengedepankan keadilan bagi semua pihak, terutama bagi korban. Nanti dalam pemeriksaan ini, hasil periksa akan ditentukan apakah ditahan atau tidak malam hari ini. Ya, tentunya penyidik memiliki pertimbangan tersendiri itu yang belum bisa disampaikan karena kan pemeriksaannya belum dilakukan, ya. Tetapi yang bersangkutan sudah mengetahui sebagai tersangka ditetapkan malam hari ini. Ya, demikian ya. Ya, mungkin sementara dikasih waktu untuk istirahat, ya, istirahat, makan dan sebagainya, ya. Ya, itu kan video yang beredar itu kan teman-teman media yang memuat begitu, ya. Saya sudah menyampaikan pembenaran bahwa video itu memang betul dimiliki oleh penyidik juga. Video itu berasal dari korban yang melalui kuasa hukumnya yang menyampaikan kepada penyidik sebagai salah satu bukti pendukung bahwa KDRT yang dialami oleh saudari Lesti Kejora ini bukan pertama kali, ya. Jadi sudah lebih dari satu kali. Itu salah satu pendukungnya saja begitu, ya. Tetapi kita fokus kepada laporan polisi yang kita terima pada tanggal 28 September yang memang unsur pidananya terpenuhi sehingga ditetapkan sebagai tersangka.